Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ayu Nurmawati, NIM 210803102030 dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anjak piutang. Apa sih anjak piutang itu? Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa, sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri, dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi yang pertama yaitu pengambilan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penagihan piutang perusahaan klien. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku yang terlibat, yaitu yang pertama perusahaan anjak piutang atau faktor, dan yang kedua klien atau supplier, dan yang ketiga nasabah atau customer atau disebut debitor. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang, sedangkan klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, dan nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Istilah klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien, dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Penggunaan jasa perusahaan anjak piutang sangat membantu perusahaan dalam kondisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan atau yang disebut dengan klien. Yang kedua, perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Selanjutnya, apa perbedaan anjak piutang dan pembiayaan piutang? Meskipun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memperlancar arus kas perusahaan, namun sebenarnya keduanya memiliki beberapa perbedaan. Seperti yang pertama, dari segi biaya. Dibandingkan dengan anjak piutang, pembiayaan piutang memiliki biaya yang lebih besar karena adanya fee dan juga bunga. Yang kedua yaitu dari segi proses. Melihat dari segi proses, penagihan pada anjak piutang jauh lebih mudah karena perusahaan tidak perlu melakukan penagihan kepada si pemilik piutang. Sebaliknya, investorlah yang akan melakukan penagihan. Apa saja sih manfaat dari anjak piutang? Manfaat dari anjak piutang sendiri yaitu proses anjak piutang mendatangkan manfaat bagi ketiga pihak yang terlibat. Di antaranya yang pertama yaitu manfaat untuk investor atau faktor. Perusahaan investor atau faktor akan mendapatkan keuntungan berupa fee dan biaya lainnya dari pihak lain. Yang kedua yaitu manfaat untuk klien. Klien memiliki berbagai manfaat dari kegiatan anjak piutang ini, baik dari segi pembiayaan seperti dapat meningkatkan penjualan dan kelancaran arus kas perusahaan. Segi non pembiayaan di mana klien bisa mendapatkan manfaat seperti kemudahan dalam proses penagihan utang, kemudian perencanaan, efisiensi usaha, dan juga peningkatan kualitas dalam piutang. Yang ketiga yaitu manfaat untuk nasabah atau debitor. Anjak piutang membawa keuntungan bagi debitur karena debitur memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian
adanya jasa dalam administrasi penjualan memberikan kesempatan untuk nasabah melakukan penjualan lebih cepat. Melihat dari banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan anjak piutang, tidak heran kegiatan ini kerap dijadikan solusi untuk mempermudah dan memperlancar arus kas perusahaan. Apa sih peran anjak piutang dalam ekonomi? Peran anjak piutang dalam ekonomi. Kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahan di bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan dengan naiknya volume penjualan secara cepat, telah menimbulkan masalah lain, yaitu masalah administrasi penjualan, terutama dalam mengelola penjualan secara kredit. Samping itu, dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat mengatasi kesulitan dalam bidang pengolahan kredit. Dengan demikian, klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha, yang pertama yaitu menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced payment sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dengan secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Yang kelima yaitu menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anjak piutang. Anjak piutang terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu berdasarkan pelayanan, pertanggungan risiko, berdasarkan perjanjian, dan lingkup kegiatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan terdapat full service factoring. Jenis ini memberikan jasa factoring secara keseluruhan, baik jasa pembiayaan ataupun non-pembiayaan. Dan juga ada bulk factoring. Jenis ini memberitahukan informasi jaya pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada nasabah atau pemilik piutang tanpa memberikan jasa lain seperti administrasi penjualan, risiko piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan perjanjian. Terdapat disclosed factoring. Dalam hal ini nasabah akan diberitahukan bahwa tagihannya telah dialihkan kepada pihak investor. Dan juga ada undisclosed factoring. Dalam hal ini nasabah tidak diberitahukan perihal pengalihan piutang. Yang keempat yaitu berdasarkan lingkup kegiatan dan domestic factoring. Dalam lingkup kegiatan ini semua pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang berada di suatu negara. Yang terakhir yaitu berdasarkan sarana pengalihan. Yang pertama, account receivables. Dalam hal ini pihak klien akan memberikan bukti utang dalam bentuk laporan akun receivables kepada pihak investor, dan promissory notes. Dalam hal ini pihak customer atau nasabah akan mengeluarkan promissory notes yang ditunjukkan kepada klien. Kemudian klien akan mengendorse promissory notes tersebut kepada investor sebagai bentuk pengalihan utang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang anjak piutang. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.